Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Darul Husna yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita kembali memuji dan mensyukuri atas nikmat dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita, sehingga di malam yang berbahagia ini, di malam Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita kembali untuk duduk di sebuah majlis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis ini. Salawat mengirim salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Ahibati fiddin, di malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dan taklik dari kitab Asrun Yajri Sawabuha Ba'dal Mamati, yaitu 10 perkara atau 10 amalan yang akan senantiasa mengalir pahalanya setelah kematian. Dan sekarang kita alhamdulillah masuk di amalan yang keempat. Amalan yang keempat yang akan senantiasa menjadi sebab mengalirnya pahala adalah ghurusun nakhli. Urus apa? Nakhli, yaitu menanam pohon kurma. Ya, di sini ada yang menanam pohon kurma. Di kota ada yang. Di negara kita ada nggak yang punya kebun kurma? Anak pernah lihat video dari seorang kerabat dia, dari paman istri di Mojokerto kalau tidak salah. Itu ada orang yang menanam pohon kurma dan lumayan banyak juga. Ya, tapi saya belum tahu apakah bisa berbuah atau tidak. Karena pohon kurma ini jemaah, dia harus identik dengan suhu panas, ya, suhu panas. Dan suhu panas daerah kita di mana? Daerah-daerah pesisir, ya, daerah-daerah pesisir pantai utara sana itu lumayan panas. Baik, di sini tentunya Rasulullah SAW atau Syekh Abdul Razak
Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala anhu menyebutkan tentang masalah ini karena memang Rasulullah SAW yang menyebutkannya. Makanya beliau mengatakan taqaddama fi hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu telah disebutkan dalam hadis Anas bin Malik sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang keempat ini, yaitu au ghorosa nakhlan, yaitu menanam pohon kurma. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian beliau mengatakan wa qad taqarrara fi sunnati anna an-nakhla afdalul asjari wa anfa'uha. Sebab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, kenapa beliau menyebutkan apa? Pohon kurma, bukan pohon semangka atau kelapa atau durian, ya, atau rambutan, mangga dan seterusnya. Maka beliau mengatakan waqad taqarrara fi sunnati, dan telah diakui dalam sunnah bahwa an-nakhla, pohon kurma itu adalah afdalul asjari wa anfa'uha, yaitu pohon yang paling apa? Utama, pohon yang paling mulia, wa anfa'uha, dan pohon yang paling bermanfaat. Dan nanti akan disebutkan beberapa hadis yang menunjukkan tentang masalah ini. Wa aktsaruha 'aidan 'alan nasi, dan pohon ini adalah pohon yang paling banyak manfaatnya yang bisa digunakan oleh manusia. Ya. Jadi subhanallah, paling banyak mendatangkan faedah manfaat bagi manusia. Jadi di sini disebutkan ada berapa? Ada 3, ya. Pohon yang paling utama, dan pohon yang paling bermanfaat, dan pohon yang paling banyak mendatangkan faedah untuk manusia. Hatta inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam syabbaha bil muslim. Jadi beliau itu sampai menyerupakan pohon kurma itu seperti seorang muslim. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna min asy-syajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada sebuah pohon, ya, ada sebuah pohon, inna minas sajarah atau inna minas sajari sajaratan, ada di antara pohon-pohon, yaitu sebuah pohon la yasqut waraquha, yang daunnya itu tidak jatuh. Dan kita lihat memang demikian. Pohon kurma termasuk pohon yang tidak gampang jatuh apanya? Daunnya. Ya. Wa innaha masalul mu'min atau muslim, dan sesungguhnya perumpamaan dia seperti seorang muslim. Wa fi lafdhin kata beliau, dan dalam riwayat yang lainnya disebutkan, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim, sesungguhnya ada pohon di mana pohon itu akan bisa memberikan manfaat seperti memberikan keberkahan sebagaimana seorang muslim memberikan keberkahan kepada orang lain. Ya, jadi di sini diperumpamakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya pohon ini adalah pohon yang bisa memberikan keberkahan
dan diserupakan sebagai seorang muslim. Jadi seharusnya ketika kita menjadi seorang muslim demikian, menjadi orang yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menjadi apa? Memberikan keberkahan kepada orang lain. Wa inna ma kana lin-nakhlati hadzal fadlul kabir li'annaha syajaratun thayyibatun mubarakah. Dan sesungguhnya kata beliau, pohon kurma ini juga memiliki banyak keutamaan yang besar. Di antaranya yang pertama, li'annaha syajaratun thayyibatun mubarakah katsiratul manafi'. Yang pertama adalah karena pohon ini termasuk pohon yang bagus dan pohon yang diberkahi. Ya, katsiratul manafi', yang banyak manfaatnya. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar ketika berbuka, ya, kita mengkonsumsi apa? Kurma. Nah, dan saya melihat orang-orang Saudi rata-rata mereka tidak pernah lepas dari makan kurma, karena kurma bagus sekali. Untuk apa? Untuk ketahanan tubuh kita, untuk imun ya badan kita itu bagus. Makanya di waktu corona itu banyak yang mencari apa? Sari kurma. Nah, karena memang bagus. Apalagi kurma-kurma yang jenisnya spesial ya, ada kurma ajwa. Bahkan kurma ajwa ini disebutkan dalam hadis, ketika seseorang itu memakannya dengan 7 butir, maka akan bisa menangkal apa? Sihir. Ya. Adapun arang hutan tidak disebutkan ya. Atau durian, barang siapa yang makan 7 buah durian montong gitu ya, terhindar dari sihir, tidak ada di situ. Yang ada mengeruk goceng, menghabiskan uang kan begitu. Nah, adapun kurma saya lihat harganya murah, ya mah, tidak terlalu mahal, apalagi di sana ya, di sana. Bahkan pembagian di masjid itu dengan jumlah yang sangat besar sekali. Nah, ini diantara yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa pohon kurma itu menjadi pohon yang akan istilahnya menjadi sebab ketika seseorang menanamnya akan mengalir pahalanya. Karena dalam pohon kurma ini memiliki apa? Banyak keutamaan, diantaranya li'annaha syajaratun thayyibatun mubarakah. Karena ini adalah merupakan pohon yang bagus, yang baik, dan pohon yang diberkahi. Ya. Dan Nabi SAW banyak memanfaatkan kurma dalam kehidupan beliau. Termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha ketika datang kepada beliau ya, seorang ibu dengan dua anak perempuan yang ketiga-tiganya dalam keadaan lapar, maka ternyata di rumah Rasulullah SAW tidak ada makanan kecuali apa? Kecuali kurma. Sebanyak 3 butir tadi, akhirnya dibagikan kepada mereka bertiga. Ini yang pertama. Ya, katsiratul manafi'. Ya, yang banyak apa? Manfaatnya. Kemudian yang kedua, la yakhlu juz'un minha fil ghalibi min fa'idatin lin-nasi wad-dawabi. Manfaat yang kedua yang disebutkan di sini oleh beliau radhiyallahu taala anhu, bahwasanya setiap bagian ya dari kurma ini hampir tidak terlepas dari apa? Manfaat bagi manusia maupun bagi hewan. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau membangun masjid, termasuk Masjid Nabawi,
awal-awalnya dengan apa? Kelapa kurma. Dan rumah-rumah para sahabat pun demikian, terbuat dari apa? Kelapa kurma. Sehingga pohon ini banyak memberikan manfaat. Hampir semua dari ujung sampai bawah itu bisa dimanfaatkan. Dan ini sekali lagi menunjukkan keberkahan pohon tersebut. Dan orang-orang Muslim harusnya demikian. Ya, dari rambutnya sampai ujung kukunya bisa banyak memberikan manfaat. Bagaimana caranya? Misalkan dari rambutnya, yaitu ketika dia memiliki rambut, maka dia memotongnya sesuai dengan potongan yang syar'i, sehingga bisa memberikan cerminan kepada orang-orang yang melihatnya. Dan demikian Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam apa? Dalam memangkas rambut. Di antaranya disebutkan adalah larangan untuk memotongnya dengan qazah. Apa itu qazah? Yaitu memotong sebagian dari rambut dan membiarkan sebagian yang lainnya. Ya, jadi dari penampilan potongan rambut pun ya sesuai dengan sunnah. Ya, sampai kaki, kuku-kuku kaki juga harus dia dipotong. Jangan sampai dibiarkan lebih dari 40 hari. Nah, dan Allah Ta'ala alam, orang yang mengatakan sunnahnya dipotong setiap hari Jumat itu perlu adanya dalil. Yang disebutkan dalam dalil itu adalah apa? Jangan lebih sampai 40 hari. Ya, bukan dipotong setiap hari Jumat. Tetapi kalau hal itu dilakukan hari Jumat, maka insya Allah ini termasuk hari yang penuh dengan keberkahan. Ya, tapi menisbatkan harus dipotong hari Jumat, ini butuh dalil. Ya, dan saya baca tidak ada. Ya, yang saya baca tidak ada. Allah Ta'ala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya yang disebutkan dalam ya kitab ini, wa yu'addu ya samaruha min anfa'i as-simar. Termasuk yang ketiga, buah dari pohon kurma itu dikategorikan sebagai buah yang paling bermanfaat. Sekali lagi, biar kita paham ya. Jadi biar kita paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa beliau beritakan kepada kita untuk apa? Menanam pohon kurma. Karena pohon kurma tadi banyak memberikan manfaat atau memiliki banyak manfaat. Dan manfaat yang ketiga di sini dikatakan oleh beliau, wa yu'addu samaruha min anfa'is thimari. Dan buahnya termasuk buah yang paling bermanfaat. Ya, nah, ini harusnya di rumah-rumah kita sebagai seorang muslim ini jangan luput dari apa? Cuma kadang orang Indonesia ada yang merasa makan kurma itu merasa apa itu nggak malu katanya. Iya mas, suka kurma nggak mas? Kurma apa? Kurma biasa. Hah? Di masjid ada kurma nggak sih? Nggak ada. Bulan nunggu setahun sekali. Ini dibiasakan. Termasuk dalam masalah teknik ya. Ketika bayi itu habis lahir, maka di antara sunnah adalah melumatkan kurma kemudian ditaruh di atas langit-langit anak kecil. Itu namanya teknik. Menggunakan apa? Buah kurma, bukan buah durian. Ya, bukan jagung dan seterusnya, tapi kurma. Maka di sini kata beliau, wa yu'addu samaruha min anfa'is thimari. Dan buahnya ya dikategorikan sebagai buah yang paling banyak memberikan manfaat. Nah, bahkan ada teman-teman itu yang apa istilahnya merendam kurma. Jadi kurma direndam pakai air hangat, kemudian nanti airnya diminum. Ya. Dan saya mendapati buah yang paling lama untuk busuk adalah kurma.
sukari itu makin lama makin apa? Menggula, makin banyak gula. Maka betul kata beliau, walau halawatun la tudaniha halawah. Yang keempat, bahwasanya kurma ini memiliki apa? Tingkatan kemanisan yang hampir tidak tertandingi. Dan manisnya kurma ini bisa diteliti ya. Wallahu ta'ala alam, apakah ini bisa menjadi apa? Sebab terjangkitnya seseorang kena penyakit apa? Gula. Dan belum pernah saya mendengarkan ada orang yang kena penyakit gula gara-gara banyak mengkonsumsi kurma. Ya. Tapi, iya, tingkatan apa? Manisnya di sini, masya Allah. Kata beliau di sini apa? Halawatun la tudaniha halawah. Yaitu tingkatan kemanisan tersebut hampir tidak tertandingi dengan buah-buah yang lain. Dan ini bagus ya, kalau dalam keluarga kita itu dibiasakan ada kurma. Dia ada kurma belahak ya, yang masih agak mentah. Kemudian ada kurma apa namanya, rutok ya, dan ada kurma tamar jenisnya. Yang rutok ini yang memang enak ya, yang agak basah-basah ini. Kemudian yang berikutnya, yang kelima disebutkan oleh beliau di sini, wa kadzalika fiha wal jimaru aw al-jumar ya, fa innahu yahmil adida min al-mukawwinatin nafi'atin lil jismi. Termasuk jamaah inti dari batangnya kurma. Ya, inti dari apa? Batangnya kurma ini mengandung banyak komposisi yang bermanfaat bagi tubuh. Ya, apa tadi? Inti batangnya, atau bahasa kita apa ya? Kalau nggak salah di pohon kelapa juga ada ya. Dalamnya itu ada bonggolnya itu namanya. Itu bisa dimakan. Dan di kurma ternyata ada. Dan itu menurut mereka makanan yang enak. Ya kayak kita bung lah, tahu bung gitu. Bung itu apa? Dari bambu ya. Nah, kan di Jogja dijual tuh. Bahkan dimakan. Dan dulu ada seorang sahabat yang ibunya itu pernah meminta tadi inti batangnya itu. Dan pohon kurma harganya mahal. Ya, saat itu dengan harga yang lumayan mahal. Akhirnya gara-gara ibunya minta itu ditebangkan, hanya minta intinya saja. Ya, nah ini diantara apa? Kelebihan dan keutamaan yang ada pada buah kurma atau pohon kurma. Ya. Wakada, ya, kalau orang-orang sekarang kan jamaah ada yang meyakini bahwasanya mereka bisa bisa mendapatkan ketahanan tubuh yang bagus dengan cara mengkonsumsi apa? Darah kobra. Kan ada itu, sate kobra sekarang sudah mulai ada, sate ular. Ya, di stadion mana itu Bantul, saya pernah lihat di situ angkringan jual apa? Sate ular. Ya, jadi ini semua nggak ada dalilnya. Ya, dengan harga kalau nggak salah sekitar 150.000. Nanti darahnya diambil ya, kemudian diminum. Atau ada orang yang mengkonsumsi empedu ya. Ya, empedu apa namanya, kambing itu biasanya langsung ditelan. Katanya untuk bisa menjadikan badan. Ini semuanya butuh apa? Butuh penelitian. Jangan asal ikut-ikutan. Atau indil tikus. Jadi anak tikus ada yang ditelan langsung. Ya katanya bisa apa? Muatkan badan. Enggak. Jadi semuanya butuh apa? Butuh bukti, butuh dalil. Jangan hanya ikut-ikutan. Maka inti batang kurma yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu yang disebut dengan al-jumma, fa innahu yahtabul adid min al-mukawwinatin nafi'ati lil jismi.
Bahwasanya dia apa? Mengandung banyak perkara-perkara yang bermanfaat bagi tubuh. Kemudian wa kadzal halu fi sa'iri ajza'iha yastafidun nasu minha. Begitu juga kata beliau, yaitu pada seluruh bagian pohon tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia. Wa yantafi'una biha fi buyutihim. Bahkan manusia memanfaatkan pohon kurma ini untuk apa? Rumah-rumah mereka. Jadi zaman dulu jamaah memang nggak ada bambu, nggak ada kayu jati dan seterusnya, maka mereka memanfaatkan dengan kelapa kurma. Walihada yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, masalul mu'mini masalul nakhlah. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti apa? Nahla, seperti pohon kurma. Ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Kasih garis bawah di sini. Ya. Apa yang engkau ambil dari sesuatu yang engkau ambil dari pohon kurma tersebut pasti akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Dan ini sekali lagi jemaah menunjukkan bahwa pohon kurma itu ya memiliki banyak keutamaan dan kesamaan seperti yang ada pada seorang mukmin. Ya, hadisnya disebutkan ya dalam hadis yang sahih, inna minas syajarati syajaratan la yasqutu waraqaha wa annaha masalul muslim fahaddisuni ma hiya fa waqa'a an-nasu fi syajaratil bawadi qala Abdullah waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah fastahyaitu ya summa qalu haddisuna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlah. Ya, jadi disebutkan dalam hadis yang panjang ya. Kalau tadi adalah nukilan di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya di antara pohon itu ada pohon yang tidak jatuh daunnya, dan pohon itu perumpamaannya seperti seorang muslim. Maka beliau bertanya, sampaikan atau kabarkan kepadaku apa yang dimaksud dengan pohon tersebut. Bahwa pohon nasu bisa jadi bawati. Maka manusia itu mengira bahwasanya apa yang dimaksud dengan pohon tersebut adalah pohon bawadi. Maka Abdullah bin Abbas saat itu yang masih kecil, beliau terbesit ya dalam dirinya, kata beliau, yang beliau maksud sebenarnya adalah apa? Pohon kurma. Dan ini jemaah termasuk buah dari dikabulkannya doanya Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas termasuk seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW agar apa? Agar menjadi seorang yang faqih dalam masalah agama dan orang yang pandai dalam menafsirkan ayat. Ya. Ahibati fiddin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dikatakan ya, faman gharasa, coba di sini dikatakan masalul mukmin masalun nakhla. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti apa? Pohon kurma. Ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Ya. Jadi apapun yang engkau ambil dari pohon kurma tersebut pasti akan memberikan manfaat kepadamu. Dan ini Rasulullah SAW menggambarkan pohon kurma itu dengan seorang mukmin. Demikian seharusnya menjadi seorang mukmin. Ketika ada orang yang mengambil darimu, ya, maka orang itu bisa mengambil manfaat. Ketika engkau duduk bersamanya, orang itu bisa mengambil manfaat dari sikapmu, dari tutur katamu, dari akhlakmu.
dari kepribadianmu, dan demikian gambaran seorang mukmin. Maka Rasulullah SAW menjadikan atau memperumpamakan seorang mukmin dengan nakhla ini adalah perumpamaan yang sangat bagus. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap diri kita sebagai seorang mukmin, tapi ternyata ciri dan adab dalam diri kita masih jauh dari ciri khas sebagai seorang mukmin. Bahkan orang lain tidak bisa mengambil manfaat dari diri kita. Ya, nggak bisa mengambil manfaat dari akhlak kita, tidak bisa mengambil manfaat dari semangat kita, tidak bisa mengambil manfaat dari apa? Tata cara kita beribadah. Jangan sampai seperti itu. Kemudian dia mengatakan, "Faman ghurasa nakhlan," maka barang siapa yang menanam pohon kurma, wa sabbala samarahu ilal muslimin, lalu membagikan apanya? Buahnya kepada orang-orang muslim, fa inna ajrahu yastamirru, maka pahalanya akan senantiasa mengalir. Kullama ta'ima min samarihi ta'imun, setiap kali ada orang yang manfaatkan untuk memakan buah tersebut. Siapa yang di depan rumahnya punya pohon rambutan? Pak Idris punya rambutan, durian, jambu kerikil, jambu air, stroberi, manggis. Ini mangkuk buah ya. Subhanallah. Ya, ada orang-orang yang masya Allah. Siapa itu ya? Jadi kemarin saya ketemu dengan Ikhwan, ternyata dia punya ini kebun buah. Di kebun buah yang memang dia sengaja dia tanam, ya, agar orang-orang lain bisa mengambil manfaat dari buah tersebut. Di antaranya digunakan untuk piknik. Kan metik buah langsung itu kan enak, apalagi kalau buah itu nggak ada di tempat kita atau jarang-jarang kan begitu. Kalau di Jogja yang paling banyak apa? Rambutan ya kan? Rambutan terus jambu ya, pepaya dan seterusnya. Manggis ada nggak manggis? Jarang. Ya, korma nggak ada ya. Durian apalagi godain orang durian. Iya. Jadi subhanallah di sini coba Rasulullah beliau mengatakan, "Faman ghurasa nakhlan." Nah, barang siapa yang menanam pohon kurma, nanti akan disebutkan oleh beliau di sini, apakah pohon yang harus ditanam ini adalah pohon kurma atau pohon yang bersifat umum? Ya, maka disebutkan dalam penjelasan beliau bahwasanya yang dimaksud dengan pohon di sini, ya, bukan hanya pohon kurma, tetapi pohon yang mencakup semua pohon yang bisa dimanfaatkan. Adapun disebutkan dalam hadis ini pohon kurma karena memang dia banyak memiliki manfaat kelebihan dibandingkan dengan pohon-pohon yang lainnya. Ya, maka dikatakan faman ghurasa nakhlan wa sabbala samarahu ilal muslimin, maka barang siapa yang menanam pohon, ya, pohon kurma, wa sabbala samarahu, dan dia membagikan buah-buahnya. Nah ini teman-teman yang punya pohon rambutan, kadang melihat mubadir itu, ya. Jadi nggak ada salahnya seandainya kalau jenengan nggak bisa ngambil sendiri, ya sudah. Siapa yang bisa ngambil silakan apa? Diambil. Daripada jatuh kayak gitu, ya Allah, kita yang lewat itu mau ngambil nggak enak ya? Kan bukan milik sendiri. Tapi kita hanya lihat, masya Allah, merah-merah. Ya, kadang saya setiap melewati pohon rambutan itu daerah Kalibawang itu banyak banget jatuh kayak gitu, ya Allah. Coba panggil anak Yahudi, habis itu. Ya, anak pondok habis sudah. Jadi demikian jemaah, dibagi. Apa susahnya? Apa berbagi? Kalau kita memang susah untuk memetiknya, ya sudah panggil
orang, atau biarkan orang itu bisa nebaskan gitu. Daripada apa? Mubah jatuh. Maka lihat perkataan beliau. Kemudian dia membagikannya kepada orang-orang muslim. Kenapa dikatakan orang-orang muslim? Jadi pentingnya seseorang ketika bersedekah itu jangan sembarang bersedekah kepada seseorang. Jelas ya? Dan ini pernah disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala anhu, kalau kita bersedekah, upayakan sedekah kita itu dimanfaatkan oleh orang yang soleh. Orang yang apa? Soleh. Nah, dimanfaatkan orang yang akan banyak menjadi sebab datangnya rezeki itu untuk kita. Ya, jangan asal-asal pada seorang penghafal Al-Quran misalnya, ya, kepada anak yatim yang taat kepada Allah. Ada anak yatim yang tidak taat kepada Allah, ya, ini dibagikan kepada mereka-mereka yang dari sisi agamanya bagus. Makanya di antara doa ketika kita sudah mendapatkan makanan dari orang yang menjamu kita adalah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa? Akala ta'amul abrar. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan akala ta'amul abrar. Makanan itu telah dimakan oleh orang-orang yang baik. Ya. Maka ini adalah merupakan anjuran dari beliau agar ketika makanan yang kita hidangkan dimakan oleh orang-orang yang baik, maka kita akan banyak mendapatkan apa? Keberkahan dari pembagian makanan tersebut. Karena orang yang baik tentunya mereka tidak akan lupa untuk mendoakan. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, fa inna ajrahu yastamiru kullama qa'ima min samarihi qa'im. Maka pahalanya akan senantiasa mengalir selama buah itu bisa dimanfaatkan. Ya, meskipun kita sudah meninggal. Wattafa'a bi nakhlihi muntafi'un. Dan orang bisa mengambil manfaat min insanin aw hayawanin, baik yang mengambil manfaat itu manusia atau hewan. Ya. Wa hadzal ajr, kata beliau, wa hadzal ajr azim yasmalu jami'al asjar. Kata beliau, dan pahala yang agung ini mencakup pada semua pohon. Jadi pohon yang bisa memberikan manfaat. Wa inna ma khussatin nakhlatu bidzikri fil hadis as-sabiq litamayyuziha wa kasrati fawaidiha. Nah, ada pun disebutkan dengan khusus pohon kurma dalam hadis tersebut karena memang pohon kurma ini memiliki keistimewaan, ya, memiliki kelebihan dan memiliki banyak faedah. Dan ada pohon yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali buahnya saja, ya, atau pohon yang hanya bisa dimanfaatkan batangnya saja, tapi buahnya tidak bisa dimakan. Ada nggak? Ada. Ya, baik. Fakullu man zar'a sajaratan, maka setiap orang yang menanam pohon, fantafa'a bihan nas wa dawab wa tuyur, sehingga manusia bisa memanfaatkannya, termasuk hewan-hewan dan burung-burung, kanat shadaqatan lahu, maka ini akan menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Makanya anak heran kemarin ada ikhwan di dekat rumah saya itu, ya, tiba-tiba menanam pohon jambu sama di pinggir jalan itu, ya. Ketika kita minta untuk nyambut nggak mau, ya. Dan ternyata sebelumnya beliau sudah nanam apa? Pohon pepaya. Dan pohon pepaya itu masya Allah banyak sekali iwan-iwan yang memanfaatkannya, ya. Dan di samping kanan juga ada iwan yang gemar menanam pohon. Pohon pepaya itu beliau tanam sampai berapa itu? Dan setiap kita menanyakan, itu pepayanya siapa? Ambil saja, silakan dimanfaatkan. Coba. Ketika kita manfaatkan
memanfaatkan pohon tersebut, baik buahnya, baik daunnya, baik batangnya, maka orang yang menanam itu akan mendapatkan pahala sedekah. Daripada di rumah ngelamun, ya, nunggu waktu buka puasa juga nggak datang-datang. Menanam apa? Ya, ada yang mahan apa orang-orang Magelang itu saya lihat menanam daun pria. Kenapa nih? Seledi, ya, daun bawang dan seterusnya, tomat, lombok, cabai, ya, bagus. Itu bagus ya. Nah, mudah-mudahan kita termotivasi dengan apa yang disampaikan tadi. Ya, terkhusus bagi teman-teman yang punya banyak lahan ya, yang lahannya banyak ditanamin daripada besar dibiarkan. Nah, karena sadaqatan lahu yasiru ajruha fi hayatihi wa ba'da mamatihi, maka pahalanya akan senantiasa mengalir sampai kepadanya baik saat dia hidup maupun sudah wafat. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yaghrisu ghursan, menanam sebuah tanaman, aw yazra'u zar'an, atau menanam sebuah tanaman sama, fayakulu minhu thayrun, lantas tanaman itu dimakan oleh burung, aw insanun, atau manusia, aw bahimatun, atau hewan, illa kana lahu bihi shadaqah, melainkan itu akan bisa menjadi sedekah baginya. Ya, jelas di ini ya dimanfaatkan jemaah. Maka Hibaduddin, ya, di sini ada beberapa faedah penting sebelum kita tutup, ya. Di antaranya pelajaran pertama dari poin yang keempat ini adalah anjuran menanam pohon sebagai amalan perintah dari siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba lihat, ketika pohon itu berbuah, manusia bisa memanfaatkan buahnya. Berapa ya sedekah yang telah kita berikan? Atau jika pohon itu digunakan untuk berteduh, dengan subhanallah, mana pohon yang tidak, kemudian yang tadinya kehujanan tiba-tiba orang berteduh di situ, atau kepanasan, jenengan mendapat pahalanya. Atau seandainya pohon tersebut bisa dimanfaatkan burung untuk membuat sarang. Kan ada ya pohon apa burung yang paling banyak ya di mana? Pohon. Jadi burung membuat sarang di mana? Di pohon-pohon. Ini pun akan bisa menjadi sebab pahalanya, ya, pahala bagi orang yang menanamnya, termasuk bunganya, termasuk daunnya. Jadi orang yang nanam pohon apa melinjo ya, daunnya itu kan banyak dimanfaatkan di Jogja itu. Daun apa namanya? Daun apa? Daun ya. Kemudian pepaya, ya. Kemudian daun singkong dimanfaatkan juga, ya. Daun mangga dimanfaatkan nggak sih? Daun jati dimanfaatkan di Jogja, ya, untuk bungkus daging. Kalau di sini ada untuk berkat, nasi berkat khasnya pakai daun jati, jadi bisa dimanfaatkan, ya. Jadi belum bagaimana teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, artinya apa? Banyak nih pintu-pintu kebaikan yang bisa kita raih. Mungkin pintu yang pertama kita nggak bisa raih, kita cari pintu yang kedua. Pintu kedua nggak bisa, cari pintu yang ketiga, dan seterusnya. Mana yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Mudah-mudahan itu akan bisa menjadi apa? Sebab ya mengalirnya pahala untuk kita dan menjadi sebab tentunya yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu khusus untuk ibu-ibu juga demikian, harus menang. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, misalnya ya, nggak ada kerjaan, nanam
bunga, kemudian bunganya dimakan oleh apa? Tawon dan seterusnya, dapat pahala. Ya, dimanfaatkan oleh cacing dan seterusnya, atau ular, dapat berpahala. Demikian Allah Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.